Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 29 Januari 2026. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 4 ayat 21 sampai dengan 25. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Beberapa waktu yang lalu saya memberi renungan di PDKK Paroki Pantai Indah Kapuk yang baru pertama kali ada di sini. Wah, temanya tentang tahun baru, pengharapan baru dalam kasih Tuhan. New Year, New Hope in God's Grace. Saya mulai permenungan dengan mengajak yang hadir untuk bermenung tentang siklus kehidupan manusia. Manusia lahir, jadi baby, jadi anak, bisa berlari, remaja, dewasa, kerja, menikah, tua, dan mati. Jadi anak cuma beberapa tahun saja. Jadi remaja juga beberapa saat saja. Namun untuk menjadi dewasa, seluruh perjuangan hidup kita. Dan sebagai orang dewasa saya mengajak bermenung. Kita bekerja mati-matian sambil menyanyikan lagu Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mencari rejeki. Kita kerja mati-matian untuk cari uang. Namun belum menikmati hasil kerja keras, akhirnya stroke. Dan uang kita habiskan untuk biaya pengobatan. Sampai akhirnya kita mati, kita tidak menjadi manusia yang bahagia. Jadi buat saya, hidup ini akan bahagia kalau kita 3I. Hidup ini mau kita jalani, hidup ini kita nikmati, dan hidup ini kita syukuri. Ya, jalani, nikmati, dan syukuri. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini istimewa. Mengajak kita untuk memaknai arti hidup. Arti hidup kita adalah ketika kita menjadi pelita yang membawa terang. Dan untuk dapat menjadi pelita yang membawa terang, kita harus menemukan sang terang sejati, yakni Tuhan sendiri. Terang adalah sumber yang selalu kita cari untuk menghalau kegelapan. Terang membuat kita tidak ragu dalam berjalan dan merasa aman. Berbeda dengan gelap yang membuat kita menjadi cemas, bingung, takut, kehilangan arah. Sumber terang sejati adalah Yesus. Ketika kita datang, kita mau menggenggam erat tangan Tuhan, mengalami sungguh kasih-Nya, maka kita merasakan terang Tuhan. Dengan terangnya itu kita diutus untuk membagikan kasih dan terang di tengah kehidupan. Maka Yesus bersabda, orang itu memasang pelita bukan untuk ditempatkan di bawah gantang. Gantang adalah alat pengukur macam timbangan yang digunakan kala itu segede-gede gaban sehingga menutupi sang terang. Atau terang juga tidak tepat kalau diletakkan di bawah kolong tempat tidur. Bisa kebakaran malah. Dan terangnya
terhalangi karena ditaruh di bawah tempat tidur. Terang harus ditaruh di atas kaki Dian, agar terang itu menyinari kegelapan. Jangan menghalang-halangi atau diposisikan pada tempat yang salah, melainkan terang itu harus ditempatkan pada tempat lilin, pada tempatnya, supaya menyinari yang gelap. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, arti kehidupan kita adalah untuk menjadi terang. Dan kita diutus untuk bersaksi sebagai terang di tengah kehidupan. Terang itu menghangatkan, nyaman, membuat orang nyaman dan aman. Mari kita bertanya, apakah kita telah menjadi terang-terang Tuhan? Kehadiran kita memberi rasa aman, nyaman buat sesama kita, rasa tentram. Dan ketika kita menjadi pribadi yang macam itu, kita akan menjadi pribadi yang bahagia. Karena kehadiran kita telah membuat yang lain hangat, nyaman, dan aman. Semoga itulah kehadiran para pengikut-pengikut Kristus dimanapun kita berada. Kita mau menjadi terang-terang Tuhan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.